Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 9, 10, kemudian ayat 16. Saya akan membacakan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ayat 16 sekarang. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Amin. Saudaraku, Yerusalem ini yang pertama menunjuk badan kita sendiri yang terbentuk sempurna menjadi bait suci Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, nanti kita mencerminkan sifat tabernakel atau bait suci Allah. Saudaraku, tahap demi tahap, dari pelataran, pintu gerbang, kemudian naik lagi mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, masuk pintu kemah suci, kemudian masuk ke ruang kudus, dan akhirnya ruang maha kudus. Demikian pula badan kita ini tahap demi tahap kita upayakan, kita pergumulkan supaya nanti memiliki sifat bait suci Allah secara sempurna. Karena inilah arti Yerusalem yang pertama, yaitu badan kita yang menjadi bait suci Allah. Kemudian, saudaraku, kalau badan kita itu sudah sempurna menjadi bait suci Allah, nanti Yerusalem selanjutnya akan digambarkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan sebagai alas kakinya dan 12 bintang mahkotanya. Saudaraku, itu Yerusalem di dalam arti gereja Tuhan yang sudah bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari segala denominasi gereja, dari berbagai macam organisasi gereja. Itu Yerusalem dalam arti yang kedua, lebih luas lagi. Kemudian Yerusalem yang baru, saudaraku, di sini yang tertulis di dalam Wahyu pasal 21 ayat 9 dan 10 ini, saudaraku. Dan Yerusalem baru ini turun dari surga setelah langit dan bumi lenyap, setelah perang Gog Magog, kemudian pengadilan Aras Putih, saudaraku. Setelah itu baru Yerusalem baru ini turun dari surga. Dan di sini yang menjadi suatu yang sangat menarik saya perhatikan, bahwa ternyata Yerusalem ini bentuknya kubus. Saudara, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-16, Wahyu pasal 21 ayat 16, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Saudaraku, ternyata Yerusalem baru itu bentuknya kotak. Saudaraku, ini yang membuat saya tersenyum, saudaraku, dan ini mengandung rahasia yang dalam sekali, saudaraku. Kenapa Yerusalem baru ini bentuknya kotak?
Ini artinya Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang baru, masa depan yang serba baru, masa depan yang beda. Kalau sekarang ini segala sesuatu yang bersifat duniawi, segala sesuatu yang bersifat hawa nafsu itu selalu mengambil bentuk bulat atau asas putarnya dunia ini. Saudara perhatikan, bumi bulat, kemudian bulan juga bulat, kemudian matahari bulat, planet-planet juga bulat, saudaraku. Bahkan galaksi itu juga berjalan dengan asas putarnya dunia ini. Kemudian tata surya kita juga berjalan dengan asas putar dari dunia ini, berputar, saudaraku. Demikian pula yang terkecil, kalau itu tadi besar, seperti atom, saudaraku, elektron, saudaraku, itu juga bulat, saudaraku. Atom, inti atom, kemudian elektron itu mengelilingi atom itu. Jadi segala sesuatu yang bersifat duniawi ini selalu mengambil sifat yang bulat, selalu mengambil bentuk dan karakter yang bulat atau melingkar. Saudara perhatikan di dalam badan saudara sendiri, segala sesuatu yang mengambil bentuk bulat itu merupakan sumber hawa nafsu yang paling sangat menarik, hawa nafsu kedagingan kita. Saudaraku, jadi nafsu dunia dan segala macam keinginan dunia itu selalu mengambil bentuk bulat. Motor berjalan, rodanya juga bulat. Mesinnya itu semuanya menggunakan asas putar. Dari rantainya, kemudian mesinnya di dalamnya, itu asas putar semua. Kemudian mobil-mobil, kalau saudara lihat dari ban, roda, kemudian mesin-mesin di dalamnya, saudaraku, semua menggunakan asas putar. Jadi segala sesuatu yang berada di dunia yang fana, simbol kefanaan, ini selalu mengambil bentuk asas putar, saudaraku, selalu mengambil bentuk bulat dan asas putar. Saya juga jadi teringat ketika nabi-nabi Baal berlomba membuktikan siapa yang nabi asli dan siapa yang nabi palsu dengan Nabi Elia. Ketika membuktikan hal itu, nabi-nabi Baal yang melawan Elia itu, mereka juga beribadah dengan asas putar, saudaraku. Mereka mengelilingi korban yang dipersembahkan mereka sambil berjingkat-jingkat, kemudian melukai badannya, menoreh-noreh badannya, saudaraku, mengelilingi mezbah yang mereka bikin. Tetapi Elia tidak begitu, saudaraku. Jadi ini sekali lagi, bulat, asas putar itu selalu menandai segala sesuatu yang fana. Matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya, itu bulat. Kemudian setelah kerajaan 1000 tahun damai, saudaraku, di kerajaan 1000 tahun damai itu masih, bumi masih ada ya, saudaraku. Langit ada, lautan masih ada, bintang, bulan masih ada. Di sana Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya yang dibangkitkan dan mempelai wanita anak domba Allah yang diubahkan menguasai kerajaan 1000 tahun damai itu bumi masih ada. Tetapi setelah perang Gog dan Magog, itu langit bumi lenyap bersama unsur-unsurnya sehingga tidak ditemukan lagi. Dari situlah segala sesuatu yang berbentuk bulat itu diakhiri ketika perang Gog dan Magog. Kemudian selanjutnya yang muncul ini adalah Yerusalem baru yang berbentuk kubus, saudaraku. Makanya ini bentuk kotak ini mewakili, saudaraku, satu lambang dari kekekalan, saudaraku, lambang dari segala sesuatu yang tidak berputar lagi, saudaraku, lambang dari sesuatu yang sangat stabil. Kalau dunia ini seringkali ada istilah, wah, wong urip yo mengikuti asas putar, kadang
neng dhuwur, kadang neng ngisor, kadang di atas, kadang di bawah, saudaraku. Itu masih berlaku dalam kehidupan manusia sekarang ini. Kadang seseorang bisa naik karirnya tinggi, kadang berada di bawah, drop dia, saudaraku. Tetapi nanti ketika diubahkan semua menjadi baru, Wahyu pasal 21 ayat 9, 10, kemudian ayat 16 ini, saudaraku, semua baru dan semua penuh kepastian. Semua tidak akan tidak akan fana lagi. Jadi Yerusalem baru yang berbentuk kubus ini mencerminkan masa depan kita, saudaraku. Kalau masa lalu kita itu, saudaraku, masa lalu yang penuh dengan kedagingan itu digambarkan dengan bentuk bulat dan asas putarnya dunia ini, seperti langit bulat, bumi bulat, kemudian semua mengikuti asas putarnya dunia ini, saudaraku. Bahkan kalau saudara melihat ini segala sesuatu yang lampau itu bentuknya bulat, saudaraku. Mobil-mobil zaman dulu itu lampunya bulat-bulat, bunder-bunder semua, saudaraku. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman berubah menjadi kotak, saudaraku. Jadi dari situ saja sudah satu perlambang, saudaraku. Jadi bentuk bulat itu mewakili masa lalu dari kehidupan kita, hidup lama kita. Tapi bentuk yang pasti, yang kotak, saudaraku, bentuk kubus itu artinya pasti. Di sini ada ukurannya juga, saudaraku. Ini sesuatu yang pasti. Tuhan menjadikan sesuatu yang pasti ke dalam kehidupan orang-orang percaya, saudaraku. Jadi Yerusalem baru yang berbentuk kotak ini melambangkan masa depan kita yang penuh kepastian. Tidak akan kita pusing lagi mengikuti arus putarnya dunia ini. Kita tidak akan pusing 7 keliling lagi, tetapi kita akan mengalami satu kestabilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian saya teringat ini suatu ketika ini persembahan di perjanjian baru ini arahnya untuk pengumpulan uang untuk Yerusalem, saudaraku. 2 Korintus 9 ayat 7 dan selanjutnya, saudaraku. Di sana ini pengumpulan uang untuk Yerusalem. Artinya apa, saudaraku? Untuk perjuangan terbentuknya badan kita menjadi bait suci, saudaraku, yang adalah ini Yerusalem yang pertama kita, saudaraku. Kemudian terbentuknya mempelai wanita anak domba Allah, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, gereja yang bersatu, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, saudaraku. Ini perlu topangan, perlu dukungan dari semua pihak, dari orang-orang yang merindukan nanti datang kepada Yerusalem yang baru, saudaraku. Karena ini pun segala sesuatu pelayanan itu membutuhkan pendanaan, saudaraku, membutuhkan topangan, sokongan. Tidak bisa hamba Tuhan berjalan sendiri, saudaraku. Berulang kali ini saya sampaikan, makanya persembahan itu tidak akan berakhir nanti sampai sebelum 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ketika nanti masa antikris itu tiba, pada saat itulah segala persembahan kasih, persembahan di mezbah Tuhan itu nanti dihentikan, karena mezbah tusiasterion itu nanti akan diangkat pada Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Saudaraku, di sana dikatakan bahwa mezbah itu akan diangkat, saudaraku. Kitab Nabi Daniel juga sudah mengatakan, nubuatkan di sana bahwa pertengahan 7 masa itu korban sembelihan, korban sehari-hari akan diangkat. Artinya segala macam persembahan pada zaman antikris nanti akan dihentikan. Tetapi sekarang selama masih ada waktu, kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, bagi terbangunnya sidang mempelai wanita anak domba Allah,
bagi pembangunan Yerusalem. Baiklah kita ini mengerti persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara pasti diberkati deh, jangan takut saudaraku. Seperti pada zaman Elia, saudaraku. Elia itu mengerti kalau janda Sarfat itu juga miskin. Dia tidak terlalu kaya. Bahkan memang miskin, tidak kaya, saudaraku. Janda Sarfat itu tidak kaya, tapi Elia tetap suruh persembahan juga menurut apa yang dia bisa, saudaraku. Tapi apa yang terjadi sesudah itu, saudaraku? Justru dia terpelihara selama 3,5 masa ketika masa kelaparan besar itu terjadi, saudara. Ketika Elia menghentikan hujan selama 3,5 tahun, itu terjadi masa kelaparan yang besar di sana, saudaraku. Dan janda Sarfat beserta anaknya, mereka justru dicukupkan oleh Tuhan melalui cara-cara yang ajaib. Demikian pula saudara, kalau saya berulang kali mengingatkan yang tergerak hati untuk menopang satu pelayanan pekerjaan Tuhan, apalagi yang arahnya jelas untuk pembentukan Yerusalem, pengumpulan uang untuk terbentuknya Yerusalem, mendidik jemaat-jemaat menjadi bait suci Allah, menyatukan gereja Tuhan, ini proyek rohani akhir zaman, saudaraku. Bukan proyek rohani untuk membangun bangunan fisik gereja, enggak, saudaraku. Saya enggak butuh ke sana. Tapi justru yang kita butuhkan dukungan saudara untuk membantu membangun bangunan bait Allah secara rohani, terbangunnya badan kita menjadi bait suci Allah, terbangunnya gereja-gereja yang bersatu dari segala macam organisasi gereja, nanti disatukan oleh kekuatan Tuhan. Kemudian nanti puncaknya kita akan menuju kepada Yerusalem baru. Inilah arah persembahan dari perjanjian baru. Persembahannya di sini dikatakan, saudaraku, di dalam 2 Korintus 7, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 saya akan membacakan. Coba. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, ini model market dari persembahan perjanjian baru, yaitu persembahan yang diberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati. Kalau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu jangan sedih hati, harus dengan rela. Kemudian juga jangan ada unsur paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, ini model persembahan di perjanjian baru, dan arahnya nanti jelas, pembangunan dari Yerusalem, saudaraku. Yang pertama, menunjuk kepada badan kita yang menjadi bait suci Allah. Kemudian yang kedua, menyatukan gereja-gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Kemudian arah selanjutnya, kita nanti akan bersama-sama memasuki langit baru dan bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Ini bangunan rohani semuanya, tetapi untuk itu pun perlu dukungan dari saudara. Oleh karena itu, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 ini, di sini dinubuatkan, saudaraku, tentang pengumpulan uang di Yerusalem, bahwa kalau Alkitab itu mencatat segala sesuatu itu mengandung makna nubuatan. Jadi jangan saklek, ini untuk dulu saja, ini enggak ada untuk sekarang, saudaraku. Kalau Alkitab cuma berarti untuk dulu saja, itu sama dengan buku sejarah, saudaraku, yang tidak berlaku pada masa sekarang. Tapi Alkitab ini beda dengan buku sejarah, saudaraku. Kalau Alkitab mencatat sesuatu, itu ada makna yang terjadi pada saat itu, kemudian ada makna yang merupakan arti nubuatan. Ini bedanya Alkitab dengan buku sejarah. Jadi kalau pakar-pakar teologi kemudian sering menafsirkan, mengartikan satu ayat berdasarkan konteks yang terjadi pada saat itu
Itu betul, memang betul. Tetapi di samping itu ada makna nubuatan. Sebab kalau Alkitab itu cuma diartikan sesaat ketika firman itu ditulis, saudaraku, itu sama dengan buku sejarah. Saudara, kita nggak perlu baca kalau cuma seperti itu cuma sejarah. Tetapi karena Alkitab kita ini mengandung makna nubuatan, baik untuk masa itu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Seperti halnya pembangunan Yerusalem, pengumpulan uang untuk Yerusalem ini artinya dulu juga memang betul-betul pengumpulan uang untuk Yerusalem pada saat itu. Tetapi makna nubuatannya sekarang adalah pengumpulan uang, pengumpulan persembahan untuk terbentuknya sidang mempelai wanita anak domba Allah. Ini arah persembahan perjanjian baru. Ini betul-betul beda dengan perjanjian di persembahan di perjanjian lama seperti persepuluhan. Coba saya baca ini, persepuluhan itu perintahnya ada di perjanjian lama, di perjanjian baru nggak ada perintah persepuluhan, saudaraku. Saya bacakan Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin, saudaraku. Jadi ini ayat yang pertama, saudaraku. Maleakhi 3:10 ini ayat yang nikmat, saudaraku. Tapi kalau saudara cermat, saudara perhatikan baik-baik, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Tujuannya apa? Supaya ada persediaan makan di rumahku. Jadi persembahan persepuluhan itu erat kaitannya dengan urusan makan saja, saudaraku. Kemudian kalau saudara membaca ayat selanjutnya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Jadi intinya cuma supaya ada persediaan makan, saudaraku. Kemudian firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Berbicara masalah hasil tanah itu berbicara dari hal makanan tadi, saudaraku. Hasil tanah itu ada padi, ada, kalau orang Jawa ya polowijo, kalau di Israel ya pada saat itu ada anggur dan lain sebagainya, saudaraku. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi persembahan persepuluhan ini kaitannya ini supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan, saudaraku. Jadi suatu ketika saya pernah pelayanan di daerah Jombang, Wonosalam sana, saudaraku. Ini daerah masih terpencil, saudaraku. Orang kalau persembahan itu kadang berupa hasil bumi, ada dia membawa singkong, saudaraku, dia membawa pepaya, dia membawa padinya, saudaraku. Dan itu betul, saudaraku, karena saudaraku persembahan persepuluhan itu memang tujuannya itu untuk masalah persediaan makan di rumah Tuhan, saudaraku. Persediaan makan bagi orang Lewi, pelayan-pelayan Tuhan, saudaraku. Sekarang ini mulai terasa ya, saudaraku, ketika ada isolasi terbatas seperti ini, situasi social distancing seperti saat ini, itu mulai terasa hamba Tuhan yang perintisan, berkat, saudaraku, semakin menipis, saudaraku. Ini gunakan ayat ini tidak apa-apa, saudaraku, nggak salah juga, saudaraku, boleh, saudaraku, supaya ada persediaan makan di rumahmu, tidak apa-apa, supaya ada persediaan makan di rumah di gerejamu, tidak apa-apa lah, saudaraku. Ini betul, saudaraku. Jadi persembahan persepuluhan itu arahnya supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan.
di bait suci, saudaraku. Meskipun di perjanjian baru tidak ada lagi itu, saudaraku. Perintah untuk persembahan persepuluhan itu di perjanjian baru enggak ada, sungguh enggak ada. Oleh karena itu saya tidak mengajarkan persepuluhan di perjanjian baru. Yang saya ajarkan untuk kegerakan kitab Wahyu, untuk pembentukan sidang mempelai wanita anak domba Allah ini adalah persembahan kasih, saudaraku, sesuai dengan 2 Korintus 9 ayat 7 tadi, yaitu sebuah persembahan yang diberikan dengan sukacita, persembahan yang diberikan dengan tidak karena terpaksa, saudaraku. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini konsep persembahan di perjanjian baru. Jadi di perjanjian baru itu orang bisa mempersembahkan menurut kerelaan hatinya. Bisa lebih kecil dari perpuluhan, tidak apa-apa. Kalau memang dia sedang mengalami satu hal yang berat, ekonominya berat, anaknya sakit, mungkin orang tuanya sakit, atau sedang banyak butuh, saudaraku, dia memberikan dengan kerelaan hatinya. Bahkan bisa juga lebih besar dari perpuluhan itu. Ini konsep dari persembahan di perjanjian baru, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang bilang lagi, saudaraku, menyimplek satu ayat, kalau ingin persembahan sesuai perjanjian baru ya jual semuanya, saudaraku. Ketika ada seorang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan, aku sudah melaksanakan hukum-hukum Taurat, ini kemudian apa yang harus aku lakukan? Tuhan katakan, jual semua yang kau miliki, saudaraku. Itu perintah kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Anak muda itu hidup di bawah hukum Taurat, maka disuruh begitu. Tetapi, saudaraku, murid-muridnya kemudian yang lain, saudaraku, di hujan awal, kegerakan hujan awal, kemudian di zaman gereja, di akhir zaman ini juga, saudaraku, Tuhan memberikan konsep persembahannya justru seperti ini. Persembahan yang diberikan dengan sukarela, dengan hati yang sukacita, bisa tersenyum sambil memberi itu, sambil bisa tersenyum bersyukur. Yang memberi persembahan tersenyum, hamba Tuhan yang menerima persembahan pun tersenyum, saudaraku. Jadi ini persembahan yang dikenal oleh Tuhan. Tuhan pun suka, Tuhan pun tersenyum, saudaraku. Jadi malam hari ini saya menyampaikan bahwa arah dari persembahan di akhir zaman itu terjadinya adalah untuk terbentuknya Yerusalem. Yerusalem yang pertama, badan kita menjadi bait suci Allah. Ini perlu didikan, perlu tempaan juga, saudaraku. Yang kedua, untuk menyatukan gereja-gereja Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Nanti sosoknya bisa dilihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian arah selanjutnya adalah pada ketika nanti Yerusalem baru turun dari surga yang berhias bagai seorang wanita yang berdandan untuk mempelai prianya, saudaraku. Jadi kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya sudah menerangkan mengenai kenapa Yerusalem baru itu bentuknya kotak, saudaraku. Itu karena Yerusalem baru itu menunjuk masa depan kita yang serba baru, saudaraku. Orang yang bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan konsep perjanjian baru, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang baru, saudara, kepada saudara. Bukan bekas-bekas lagi, saudara, tapi segala sesuatu yang baru, saudaraku. Jadi masa depan yang pasti itu akan ada di depan kita. Masa lalu kita yang ditandai dengan asas putarnya dunia yang tidak menentu akan kita tinggalkan. Kita akan menuju kepada masa depan yang penuh kepastian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman ini tertulis di hati saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.